warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Abi Robiah. Nah, di video kali ini Bu Abi mau mengenalkan macam-macam alat komunikasi tradisional loh teman-teman. Nah, di sini ada yang tahu apa itu alat komunikasi tradisional? Ada yang tahu tidak? Nah, teman-teman, sebelum Bu Abi mengenalkan kepada kalian tentang macam-macam alat komunikasi tradisional, nah, bagi teman-teman yang belum subscribe sama Bu Abi, ditunggu ya untuk subscribe-nya. Dan bagi teman-teman juga yang sudah subscribe sama Bu Abi, ucapan terima kasih. Dan jangan lupa selalu nonton video Bu Abi di playlist, oke? Nah, teman-teman, alat komunikasi merupakan sarana penting ya untuk menunjang kelancaran aktivitas kita sehari-hari. Dan alat komunikasi itu ada dua jenis teman-teman. Yang pertama alat komunikasi modern dan alat komunikasi tradisional. Nah, di video kali ini Bu Abi mau menyebutkan alat komunikasi tradisional ya. Ada yang tahu apa saja alat komunikasi tradisional? Ada yang tahu tidak? Nah, langsung saja ya, Bu Abi mau menyebutkan satu persatu alat komunikasi tradisional. Nah, langsung saja ya. Nah, ini yang pertama adalah, ada yang tahu ini apa? Nah, teman-teman, alat komunikasi tradisional yang pertama adalah ini. Ini namanya adalah kentongan. Apa namanya? Kentongan. Nah, ada yang tahu kentongan ini apa? Nah, teman-teman, kentongan adalah alat komunikasi tradisional yang sampai sekarang masih banyak digunakan loh teman-teman. Dan suaranya khas yang dihasilkan kentongan membuat alat ini mudah dikenali sebagai sinyal atau tanda untuk mengumpulkan masyarakat atau orang banyak. Nah, biasanya kentongan ini digunakan di tempat pos atau pos kamling. Tahu tidak pos kamling? Kentongan ini biasa digunakan ketika mengajak orang-orang melakukan sahur teman-teman. Jadi sepanjang jalan orang-orang sambil memainkan kentongan sambil berteriak-teriak seperti ini ya. Sahur, sahur, seperti itu. Atau ketika ada maling, nah penjaga pos kamling selalu menggunakan itu untuk mengumpulkan warganya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Pernah lihat? Pernah. Oke, alat komunikasi tradisional yang kedua adalah yang ini loh teman-teman. Ada yang pernah lihat alat ini? Apakah ini namanya? Iya betul, ini namanya lonceng. Apa? Lonceng. Ada yang tahu lonceng itu apa? Nah, teman-teman, lonceng ini merupakan sebuah benda terbuat dari logam yang bisa menghasilkan suara-suara seperti kentongan loh. Nah, kalau kentongan itu terbuat dari kayu. Nah, kalau lonceng ini terbuat dari logam teman-teman, tapi cara penggunaannya sama, digoyang-goyang atau kalau kelonteng itu dipukul-pukul dan suaranya hampir sama teman-teman. Nah, biasanya ini digunakan untuk bel atau bel masuk sekolah atau bel keluar sekolah atau pulang sekolah ya. Pernah lihat alat ini? Pasti pernah ya. Dan biasanya suka digunakan sama emak-emak es krim loh. Teleng 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 seperti itu. Alat komunikasi tradisional yang ketiga adalah asap teman-teman. Kok asap bisa digunakan alat komunikasi? Bisa loh teman-teman. Nah, asap ini digunakan saat kita tersesat untuk memberikan sinyal bagi yang melihat asap. Nah, biasanya asap ini digunakan ketika berada di hutan. Jadi kalau kita berada di hutan dan kita tersesat, kita bisa menggunakan asap untuk memberikan sinyal ke orang lain. Jadi orang lain tahu bahwa
di sana ada orang dengan cara memberikan sinyal tadi, yaitu asap. Pernah lihat tidak di TV-TV ada asap, terus ada orang-orang di hutan sambil bakar-bakar atau sambil membakar kayu untuk memberikan sinyal ke orang lain. Alat komunikasi yang keempat adalah ini loh, pasti kalian pernah lihat, bahkan sering ya kan? Nah teman-teman, ini apa namanya? Iya betul, ini namanya bedug. Apa? Bedug. Nah, bedug ini ada yang tahu apa yang dinamakan bedug? Nah, teman-teman, bedug merupakan alat komunikasi yang berbentuk tabung dan kulit, teman-teman. Dan kulit hewan yang biasa digunakan untuk membuat bedug adalah kulit sapi, kambing, atau kerbau, teman-teman. Bedug di Indonesia biasanya digunakan sebagai panggilan sebelum adzan berkumandang, teman-teman, atau sebagai perayaan Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Idul Adha. Nah, pernah lihat atau pernah kalian melakukan juga ketika Idul Adha atau Idul Fitri di masjid, orang-orang pada ramai bertakbiran sambil memukul-mukul bedug seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, yang dipukul-pukulnya itu adalah bedug, teman-teman. Nah, bedug itu salah satunya alat komunikasi tradisional dan bisa digunakan untuk memanggil orang-orang untuk berkumpul di masjid atau acara-acara tertentu, teman-teman. Seperti tadi ketika Idul Fitri atau Idul Adha untuk melaksanakan sholat sunat, teman-teman. Nah, di video kali ini Bu Abi hanya membahas 4 alat komunikasi tradisional ya, teman-teman. Nah, yang pertama apa? Ayo, ada yang tahu yang pertama apa? Nah, yang pertama adalah kentongan ya. Yang kedua adalah lonceng, yang ketiga asap, dan yang keempat adalah bedug, teman-teman. Paham? Pasti paham ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe sama Bu Abi, ditunggu ya untuk subscribe-nya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe sama Bu Abi, ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa selalu nonton video Bu Abi di playlist. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.